Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Spirit morning, my lovely student. How are you today? It's been a while since our last meeting because we have Ramadan and holiday after Ramadan and mid semester, so it's about 1 month and half. We cannot meet each other, but it's okay. At least I can share to you this presentation, and I really hope you can enjoy and try to understand the mind topic behind this material, this data that I will give it to you. So before we come into our discussion, as usual, let's pray to Allah. May Allah give us hidayah and blessing and keep us away from this COVID-19 and all of disease that happen in Indonesia today. It's not just to our body but also to our mind, by saying Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, my students. Hari ini kita masuk ke topik kita berikutnya, yaitu fear and pity. Jadi kalian bisa cek apa sih fear and pity itu dalam bahasa Inggris. Fear itu artinya ketakutan, pity itu artinya kesedihan. Nah, apa pula hubungannya dengan broadcasting? Let's see, kita lihat ya nanti. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan fear and pity ini, saya mau mengingatkan kalian kembali tentang satu topik kita. Dua topik malah, karena ini kelanjutan dari topik sebelumnya, propaganda. Dan propaganda itu juga topik lanjutan dari topik kita sebelumnya, yaitu logic, dialektik, and retorik. Saya harap kalian tidak melupakan apa itu konsep dari setidaknya retorik. Apa itu retorik? I just want to remind you back. The rhetoric is the studies to persuasive. The argument, the persuasive argument based on the belief, based on the commitment, based on the value of the target audience to be persuaded. In other way, the rhetoric itself is the art of manipulation or the technique of persuasion. Apa itu? Retorika itu adalah sebuah studi, kajian tentang bagaimana membangun argumentasi yang berdasarkan kepada kepercayaan, belief, komitmen dan nilai dari orang yang mau kita bujuk. Pada dasarnya retorika itu adalah ilmu, bahasa kasarnya adalah ilmu seni dari manipulasi. Itulah seni manipulasi. Jadi dengan bahasa retorika itu nanti orang terpengaruh, orang bisa marah, orang bisa sedih, orang bisa tersentuh hatinya sehingga dia berbuat. Dikarenakan ada retorika itu orang jadi beli barang kita kalau iklan. Dikarenakan retorika itu orang jadi terenyuh, orang bisa jadi akan menampar kita, atau orang akan kalau di YouTube sekarang yang makin banyak subscribernya berdasarkan kepada retorikanya. Nah, salah satu bentuk retorika yang pernah saya sampaikan di dalam propaganda, apa itu? Tentang WTC. Kalau kalian masih ingat, WTC itu gedung kembar di Amerika, yang dikenal dengan istilah 9/11, 9/11, ketika gedung itu hancur. Nah, apa yang diberitakan ini propaganda, kalian harus paham. Jadi selain memahami konsep dari retorika,
fear and pity ini nanti juga erat kaitannya dengan propaganda, sangat erat kaitannya dengan propaganda juga. Ya. Jadi apa itu propaganda? Ya, untuk mengingatkan lagi, jadi merefresh pikiran kalian karena sudah 1,5 bulan diberi kesempatan ya untuk tidak terlampau aktif di dalam perkuliahan, maka perlu direspon, perlu diberikan stimulus kembali ya. Jadi propaganda itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat ya. Jadi dengan adanya propaganda itu, dia semacam pesan yang bertujuan mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat. Itu makanya saya berikan contoh seperti World Trade Center. Apa itu World Trade Center? Itu gedung kembar di Amerika. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi propaganda kita contohkan seperti WTC tadi ya, World Trade Center. Apa yang menarik dari World Trade Center itu? Apa yang diberitakan media terkadang itu hanya sebagai unsur retorika ya, serangkaian pesan yang bisa mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat. Kalian harus tahu, karena adanya nanti propaganda World Trade Center itu, maka perlakuan dunia terhadap Islam itu bertukar, terjadi pergeseran yang sangat luar biasa, 180 derajat. Masih ingat kejadiannya? Di ketika gedung itu runtuh, yang disalahkan ketika itu siapa? Ya, Al-Qaeda atau jaringannya Osama bin Laden. Ini adalah berita yang bisa kalian lacak di internet. Ya. Kan tetapi terkadang dalam media itu teknik-teknik ini perlu dipakai dan digunakan oleh pihak pemerintah untuk apa? Untuk bisa membrainwash masyarakat. Adakah keuntungan? Ya ada. Setidaknya dari segi politik ya, itu bisa mengontrol masyarakat. Walaupun terkadang kalau propagandanya itu menyudutkan satu pihak, tentu tidak elok juga. Kita tidak melihat hal ini sebagai bahasa Islam ya. Kita melihat ini secara netral. Apakah propaganda itu baik? Ya, terkadang ada propaganda itu yang baik. Ya. Nah, ini menyebabkan apa? Saya akan ceritakan sedikit supaya kalian bisa paham ceritanya seperti apa dan nanti hubungannya dengan fear and pity. Nah, jadi ketika terjadi hancurnya gedung WTC itu, saya harap kalian bisa lacak ya, atau bisa kita lihat sebentar, atau bisa kita carikan World Trade Center ya. WTC 9/11. Okay, let's check it out. Nah, ini kalian bisa lihat, kalian bisa cek. Nah, ini salah satu bentuk ya, American 11, are you trying to call? The cockpit is not answering their call. Ini salah satu bentuk videonya, kita lihat sebentar. Our number 1 has been staffed and our 5 has been staffed. Hey, I'm going to call from Washington. I am in a situation with American 11, a possible hijack. What's going on, Betty? The crap is erratic again. Problems very erratic. Betty, copy. Betty, are you there? Oke, cukup. Itu salah satu video cuplikan ya WTC itu. Kita lihatkanlah yang ketika dia benar-benar hancur itu ya, supaya kalian bisa lihat ceritanya ya. Ini oke, Just before 10 a.m., a call comes through from the vice president. Ini gedungnya ini. I could hear a noise on the phone.
has come down. Baik, untuk lebih lanjutnya nanti kalian bisa cek videonya nanti dan di YouTube ya, tentang WTC itu apa. Dan ini sebenarnya adalah salah satu bentuk propaganda. Karena beberapa tahun setelah terjadinya WTC itu, penghancuran gedung WTC itu, maka terbukalah agenda sebenarnya dari WTC itu. Ya, kenapa dihancurkan World Trade Center itu? Penting ini diketahui, sangat penting sekali. Ya, kenapa? Karena di sini dimulai propaganda. Propaganda itu apa tadi? Supaya bertujuan mempengaruhi pendapat atau kelakuan masyarakat atau kelompok. Jadi apa yang mau dipengaruhi ternyata ada yang disudutkan. Dan mau tidak mau ini sudah terjadi, dan sampai detik ini saya dan kalian merasakan dampaknya di Indonesia hari ini. Ya. Gara-gara propaganda ini efeknya sangat besar. Ya. Nah, setelah terjadi, jadi ketika bom itu pesawat yang katanya ya, dikomandoi oleh Osama bin Laden itu menabrak gedung WTC tadi, maka hancurlah gedung tadi. Dan kebetulan Osama bin Laden ini adalah teroris menurut versi Amerika. Dan benar saja, gedung World Trade Center itu termasuk gedung yang sangat besar dan sekian ribu orang mati. Akan tetapi yang tidak diketahui publik adalah, ya, yang publik tidak tahu bahwa ketika WTC itu hancur, kita balik lagi ya ke sebentar. Ketika World Trade Center itu hancur, ya, 3 hari sebelumnya itu orang-orang Yahudi sudah tidak masuk kantor. Ya. Dalam berita yang lain mengatakan sehari. Ya. Terserahlah, pokoknya antara itu. Artinya 4.000 karyawan Yahudi yang biasa kerjanya di World Trade Center itu libur. Janggal apa tidak ini? Janggal sekali. Ini fakta lapangan. Kalian bisa cross check nanti. Ya, saya harap masih ada beritanya ya. Kemudian yang luar biasanya lagi, biasanya pihak Amerika, ya, orang Amerika biasanya polisinya baru ketika sebuah gedung runtuh itu biasanya mereka merencanakan ya siapa yang bakal tendernya untuk dibawa bongkahan-bongkahan bangunan ini. Artinya diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk juga bisa sharing, economic sharing gitu ya, supaya bisa masyarakat juga merasakan ya, dan tahu kejadiannya, maka biasanya dibuka untuk umum beberapa hari. Tidak langsung diangkat puing-puingnya. Jadi puing-puing dari gedung jatuh itu biasanya tidak langsung diangkat. Tetapi pada keadaan sekali ini aneh sekali. Dalam waktu 2 hari, ya 2 hari itu tiba-tiba seluruh bangunan itu ya yang runtuh tadi itu hilang. 2-3 hari sudah hilang. Dan kalian bisa cross check. Ya, tidak mungkin saya terangkan di sini, nanti video kita tambah panjang. Ya. Artinya apa yang terjadi? Ketika itu menyalahi aturan Amerika sendiri. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Oleh sebab itu banyak orang yang mau membongkar itu. Walaupun setelah itu ketika orang yang mencoba mendokumentasikan dan meriset tentang kejadian WTC ini dan diupload di YouTube, banyak juga yang dibredel oleh YouTube, dan banyak juga akun-akunnya itu yang dihilangkan. Dan ini memang bagian dari propaganda. Ya, bagian dari propaganda. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah setelah itu mereka mengeluarkan narasi-narasi, retorika-retorika kepada masyarakat, dan sering kali diulang ya, bahwasanya ya yang menghancurkan gedung WTC itu adalah sebuah pesawat. Kemudian pesawat itu dikontrol oleh Osama bin Laden, dan Osama bin Laden ini adalah jaringan Al-Qaeda dan dia Islam. Nah, ini dia nih. Maka ya propaganda itu sebenarnya secara tidak langsung menyerang Islam.
bagi orang yang paham. Ya. Dia secara langsung menyerang Islam. Oleh sebab itu beberapa minggu setelah itu, ya sebulan atau 2 bulan, dilakukan semacam voting, dan Anda tahu apa yang terjadi? Tingkat kepercayaan orang terhadap umat Islam itu berkurang drastis, ya. Dan kebencian orang terhadap Islam meningkat. That's fact, ya. Artinya propaganda Amerika berhasil, walaupun tidak semua orang bisa ditipu, ya. Tidak semua orang bisa mereka kerjai, ya, mereka bujuk, tetapi sebagian besar, mayoritas, ya, bukan hanya di Amerika tapi juga di Indonesia. Kenapa terpengaruh? Karena itu diulang terus berkali-kali. Bahkan kabarnya di Amerika sendiri 7 hari itu, mungkin lebih, bahkan lebih 7 hari itu beritanya itu aja. Jadi memang benar kita itu di brainwash tentang berita itu. Ini itu propagandanya terjadi di situ. Nah, kita masuk ke dalam appeal to fear and pity. Bagian mana di sini yang bagian appeal to fear and pity? Bagian fear-nya. Dan bagian pity-nya langsung masuk di sini. Fear-nya apa? Diberikan ketakutan kepada penonton, ditunjukkan berita dan disampaikan narasi-narasi tentang kekerasan yang dilakukan oleh Al-Qaeda, yang dilakukan oleh Osama bin Laden, sehingga masyarakat menjadi takut. Takutnya kepada siapa? Umat Islam. That's the problem. Ya. Jadi mereka takut itu bukan kepada Osama bin Laden, tetapi kepercayaan dari Imam Osama bin Laden itu yang dia menganut agama Islam, sehingga orang takutnya kepada agama Islam. Di secara tidak langsung sebenarnya propaganda itu merupakan appeals to fear, ya. Bagian dari appeals to fear, ya. Nah, jadi ketika itu terjadi, ya, orang-orang, masyarakat menjadi takut. Ya, yang mereka takutkan itu adalah Islamnya, bukan yang lain. Bukan jaringan Al-Qaeda yang mereka, tapi Islamnya itu Pak, itu terbukti ketika 1 bulan setelah itu diadakan voting. Nah, kalian lihat itu berbahayanya. Itu retorika. Jadi mereka memainkan di situ dialektik, mereka mainkan di situ logik dan retorik. Jadi memang digabungkan menjadi satu. Itu luar biasanya ketika kita mengetahui tentang retorik. Propaganda bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat, membuat mereka takut, membuat mereka senang, membuat mereka tersentuh hatinya untuk membantu, bahkan bisa membenci. Nah, ini dalam broadcasting terjadi. You see that? Anda paham tuh konsepnya? Ya. Artinya Amerika sukses membuat fear kepada masyarakat, dan propagandanya adalah Islam. Nah, gitu. Sampai detik ini, bahkan saya ketika pergi di Yogyakarta, 2 tahun saya di Yogyakarta itu, saya masuk ketika terjadi WTC itu udah beberapa tahun gitu ya. Saya masuk ke supermarket, saya pakai janggut, ya. Saya di stop oleh satpam itu, diperiksa tas saya. That's happened. Ya, itu terjadi. Maka ini yang dikatakan dengan fear. Jadi mereka ternyata dari retorika itu mereka mampu untuk membujuk orang, menakuti, takut kepada Islam. Nah, pitinya apa di sini? Ada di situ nuansa kesedihannya apa? Bayangkan, ya, bagi orang kenapa orang itu menjadi takut kepada Islam itu ada landasan juga kepada pitinya, ada unsur kesedihannya di situ. Apa itu? Coba lihat, sekian banyak orang mati dikarenakan teroris. Jadi standar dari propagandanya itu adalah membuat masyarakat yang artinya itu terenyuh melihat kejadian itu, sedih melihat kejadian itu karena berita yang disampaikan. Jadi ada 2 yang terjadi propaganda ini, yang pertama fear dan kedua pity. Ya. Nah, coba kita lihat apa di sini yang disampaikan. Appeal to fear and pity sendiri adalah 2 jenis argumentasi yang luas digunakan di media
dalam debat politik iklan oleh kelompok advokasi perusahaan hubungan masyarakat pemerintah dan perusahaan. Ini kan betul-betul bahasanya formal ya. Artinya peer to peer itu adalah argumentasi. Ya. Anda lihat yang digunakan biasanya untuk mempengaruhi orang di dalam dunia broadcasting. Ya. Anda bisa baca nanti di sini keterangannya. Nah, seperti contoh yang saya bilang tadi. Nah, ini peer to peer dan juga bisa untuk peer to PT. Ya. Apa tujuannya? Apa yang membuat masyarakat takut? Akhirnya mereka terpengaruh ya, takut kepada Islam. Padahal kalau seandainya yang tadi saya sampaikan, kalau seandainya kita mau berpikir secara jujur dan terbuka, itu sebenarnya adalah propaganda saja. Hanya serangkaian pesan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat. Belum tentu benar, ya. Maka sebagai orang yang belajar broadcasting, kalian harus berpikir secara kritis. Harus kritis, ya. Tidak boleh hanya menerima apa adanya yang diberitakan. You need to check it out. Cari informasinya. Walaupun dari yang saya sampaikan sekarang ini, kalian tetap harus cari informasinya. Di antaranya yang seperti yang saya bilang, ya. Ini masih propaganda WTC ya, supaya kalian supaya kita lebih fokus. Ya. Banyak kali contoh nanti kalian bingung. Di WTC itu ketika runtuh ya, itu sebenarnya videonya amatiran sekali. Jadi video pesawat yang datang itu dan diliput oleh CNN, BBC ya, itu videonya amatiran. Kita akan nanti kalau ada kesempatan kita ya, sayangnya kita tidak bisa bertemu langsung, saya tidak bisa menunjukkan kepada kalian videonya secara utuh ya, karena tidak ada di handphone saya. Ini saya memakai handphone sekarang. Nah itu sangat amatiran. Yang kedua, ketika terjadinya tabrakan pesawat dengan gedung tadi itu tidak ada bunyi pesawat. Di dalam video itu tidak ada bunyi pesawat. Pesawat sebesar itu tidak ada bunyi dengan kerendahan cuman tidak sampai 50 kaki. Rasanya mustahil sekali. Ini yang miss ya. Jadi orang sepintar-pintar tupai melompat ya, sesekali pasti jatuh juga. Tidak ada gading yang tak retak. Jadi pasti ada kesalahan-kesalahan, dan ini ditemukan oleh orang-orang yang jeli dia. Orang-orang yang biasa dia kritis melihat keadaan. Gitu ya. Belum lagi ketika yang saya sampaikan tadi, orang Yahudi tidak masuk kerja. 4.000 orang lah, dan ini bukan main-main, 4.000 orang. Ada lagi seorang yang bernama Muhammad Atta, dia menyampaikan, dia bersumpah demi Allah, demi Nabi dan demi keluargaku. Katanya seperti itu. Umat Islam tidak ada bersumpah demikian. Jadi memang di sini nampaknya kita berpikir secara normal ya. Artinya saya tidak memihak kepada satu sisi, tapi kita melihat objektif. Memang gunanya ternyata dengan adanya WTC ini dihancurkan adalah untuk propaganda dan melemahkan satu pihak. Dan ini terlihat. Karena lebih dari 100 orang arsitek ya, lebih ya, yang ternama di Amerika mengakui bahwasanya tidak mungkin gedung WTC itu runtuh seperti itu. Apa alasannya? Karena Anda tahu ya, kalau kita cerita itu satu buah besinya, satu buah besi dari gedung WTC itu kuat sekali dan keras sekali. Menurut pakar yang ahli di bidang besi ya, dia mengatakan besi itu hanya akan meleleh kalau melebihi 1.500 Fahrenheit panasnya. Dan rata-rata ledakan itu hanya 500 Fahrenheit. Sedangkan dalam berita disebutkan ketika hancur langsung jatuh semuanya. Itu seperti demolition ya. Penghancuran gedung, cocok sekali. Nanti kalian akan cek, boleh cek nanti di Google, demolition and WTC. Kalian akan ketemu nanti ya. Di penghancuran gedung mirip sekali. Tetapi yang luar biasanya adalah masyarakat menerima itu mentah.
atau broadcasting inilah gunanya ya apa ya yang saya bilang the art of manipulation, dari retorika di situ. Jadi dia sampaikan ke masyarakat ya, seperti contohnya setelah kami beritakan gedung WTC hari ini diserang oleh kelompok Osama bin Laden, kelompok Al-Qaeda, teroris, dan itu diulang akhirnya masyarakat terpengaruh. Yang ditakutkan masyarakat tentu bukan Al-Qaedanya lagi. Selain Al-Qaeda ada satu hal yang sangat dibenci ketika itu adalah Islam. Padahal sebenarnya Islam tidak pernah melakukan hal yang demikian. Nah ini ternyata berhasil. Ya. Nah ini juga saya bikin di sini. Argumen seruan rasa takut saat ini diakui dalam ilmu sosial sebagai jenis format argumen khusus yang digunakan oleh orang-orang dalam bisnis mengubah opini dan sikap publik melalui media bahasa. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya seperti iklan narkoba, ini saya bikin ya. Iklan narkoba itu akan membuat masyarakat takut untuk mengkonsumsi narkoba. Dilihatkan misalnya dalam iklan rokok ya. Dalam bungkus rokok itu ada cerita tentang pada gambar-gambar tentang orang yang menghisap kemudian jantung kena. Itu juga bahagian dari appeals to fear ya. Jadi masyarakat menjadi takut dan tak mau membeli. Harusnya seperti itu, harusnya ya. Walaupun terkadang fear-nya itu, nanti kalian akan lihat ya. Ini ada bahagiannya nanti apa namanya dulu, saya lupa namanya sebentar. Dia ada dua pemahaman. Ya, jadi gara-gara itu muncul tidak mempengaruhi masyarakat, justru akan menjadi cemoohan ya. Seperti rokok ya. Dan dilarang pemerintah malah semakin banyak yang merokok. Berarti tidak masuk appeal to fear di situ. Nah, misalnya juga berita curanmor misalnya. Ya. Itu kan iklan tadi, iklan narkoba ya, yang biasanya diprakarsai oleh Kementerian Sosial ya, atau Kementerian Dalam Negeri supaya merubah pola pikir masyarakat. Dulu juga ada iklan-iklan yang luar biasa ya dari Menteri Sosial supaya kita menjauhi minuman keras gitu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi itu merupakan appeal to fear di dalam broadcasting yang intinya adalah dimasukkan unsur retorika dan propaganda. Hasilnya menjadi fear atau pity ya. Atau misalnya iklan berita kejahatan curanmor. Jadi masyarakat lebih akhirnya apa? Masyarakat membeli mungkin kunci ganda untuk motornya supaya motornya itu lebih aman ya. Atau berita pembunuhan sehingga mereka lebih waspada memasang CCTV. Mereka artinya kalau mereka pasang CCTV ekonomi jalan ya. That's the effect of appeals to fear ya. Efeknya itu ya, sejauh ini cepatlah pahami ya. Nah itu yang kita maksud dengan appeal to fear. Sekarang kita lihat lagi. Seruan rasa takut tidak hanya digunakan dalam iklan dan pesan keselamatan publik. Mereka juga banyak digunakan dalam debat politik dan khususnya oleh kelompok advokasi dalam retorika yang dirancang untuk mempengaruhi legislasi di publik masalah kebijakan. Nah, ini sebenarnya sama juga seperti yang saya sampaikan. Ini ada nama-nama orang yang saya bikinkan, Rocky Gerung ya, Mata Najwa ya, ILC ya, Habib Rizik Sihab, Munarman. Kalau kalian tahu ini berita-berita baru sekarang. Jadi kalau mahasiswa itu sekarang harus banyak tahu berita ya. Dan harus kritis. Permasalahan kita sekarang mahasiswa adalah kurang kritis karena kurang membaca, kurang menonton berita. Di harapan saya kalian yang ikut broadcasting ini banyak-banyaklah membaca berita, baik itu yang tertulis maupun yang ada di TV. Setidaknya YouTube. Ya, setidaknya YouTube. Jadi karena media broadcasting itu sekarang tidak hanya terbatas di media mainstream, TV dan radio, tapi juga media sosial, Twitter, Facebook, WhatsApp ya. Karena semua orang bisa mengirim video di situ, termasuk YouTube ya. Ini seperti sekarang ini kan saya kirim ke YouTube nanti. Tolong dipahami konsepnya. Itu yang dikatakan dengan
appeal to fear. Ya. Sekarang kita masuk lagi kepada appeal to pity. Ya. Nah, jadi appeal to fear itu membuat orang takut. Ya, kalau appeal to pity itu membuat orang merasa sedih, membuat orang merasa terenyuh melihatnya. Kalau saya biasanya contohnya iklan Thailand. Ya. Iklan Thailand tuh bagus sekali ya. Coba kita lihat salah satu contohnya ya. Rasanya dulu ada ada saya bikin, ada saya simpan ya. Semoga masih ada. Saya doakan link iklan-iklannya bagus ya, sehingga saya memang ambil gitu. Semoga masih ketemu ya. Ini film kesuksesan seorang guru. Ini contohnya. Ya, kita lihat ya. Ini contoh iklan. ผมจะมาขอคุยเรื่องที่ดินของโรงเรียนนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ คือเขาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะเราไปขายที่แล้วเขาก็ยังมาขอซื้ออะตลกไหมถ้าโรงเรียนนี้ล้มเด็กจะไปเรียนที่ไหนแถวนี้เป็นแพงๆนั่นเลยมีเรียนที่รับเด็กที่ยากจน นักเรียน ปลาหมึกเธอเดือดโผล่หมดแล้ว เอาตัวใหม่ไป คุณค่ะ เดี๋ยวนักเรียนนะคะ ยกตัวอย่างมา1 คำ เริ่มที่ใครก่อนดี ชีวิตจิตใจแล้วการอบรมสั่งสอนที่ดีนักเรียนกลับบ้านได้ค่ะนักเรียนกลับมนูนสมรมาค่ะลำจวนไม่มาค่ะเรามาเรียนกันต่อเลยนะคะ ครูที่ดีต้องรักเด็กเมตตาเด็กสั่งสอนเด็กอบรมเด็กไม่ใช่ว่าเอาแต่ไม่เรียวไม่เรียวไม่เรียว ทำอะไรกันน่ะ เธอ2 คนตามครูไปที่ห้อง เอาไม่เรียวที่เด็กไม่เรียวไปสั่งสอนอะไรเด็กได้ไหม ทะเลาะกันใช่ไหม
วันนี้ห้ามแก้มัดนะ เด็กมันจะมีกำลังใจเรียนเหรอแค่ตีวันอ่ะ ข้อนี้ใครตอบได้ยกมือขึ้น เอาขึ้นทำไมก็ตอบไม่ได้มนูใครครับ ถูกต้องค่ะ ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะชี้นี่โอ๊ยโดนตาเลยเนี่ยโดนอีกแล้ว ผมจะไม่ทะเลาะกันแล้วครับ คำพูดเลยค่ะ จำไว้นะ เพื่อนกันต้องรักกันขอบคุณครับ คำพูดเลยค่ะที่ทำให้เด็กดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนกราบ Kita jarang temukan di Indonesia yang seperti ini iklan. Dan dia setelah dia mengajar dia pergi ke tempat วันละ1 เม็ดนะคะแม่ dan dia merawat anak-anak di situ. Ibunya. ลำจวนทำไมไม่บอกครูว่าแม่หนูไม่สบาย ครูจะสอนพิเศษให้เธอเอง เธอจะได้เรียนทันเพื่อนนะ ขอบคุณค่ะครู Jadi dia mengajarkan anak-anaknya. Ya, biar kalian tahu. วันครูเป็นวันสำคัญสำหรับเด็กเพราะครูมีหน้าที่ทำเด็กให้เป็นคนดีอบรมสั่งสอนเป็นคนดีให้วิชาความรู้กับเด็กอย่าดุเด็กตีเด็กโดยไม่มีเหตุผล ขอบใจนะให้เธอทุกคนมีความสุขนะอย่าเจ็บอย่าไข้อายุยืนแข็งแรงอย่างครูนะ Jadi dia ini yang 7-Eleven itu, Eleven itu. Itu iklan yang sebenarnya itu. Yang terakhir. Oke, stop. Nah, itu iklan yang sebenarnya itu. Artinya iklan ini sebenarnya tentang masalah bagaimana cara guru mendidik anaknya. Tapi di situ juga terselip nama produk. Nah, ini iklan ya, sehingga orang nanti di akhirnya akan ingat 7-Eleven itu. Nanti kalian akan lihat banyak sekali video-video seperti ini ya, yang bisa kalian dapatkan. Ternyuh enggak kita melihat? Ternyuh melihat bagaimana guru dia menyampaikan argumentasinya kepada muridnya dengan tidak melukai hati muridnya, dengan dia tahu bagaimana kondisi dan situasi muridnya. Nah, ya. Yang mungkin hari ini juga sudah sulit dilakukan tuh. Ya. Akhirnya kita mungkin bisa jadi dengan iklan yang lain juga bisa membuat kita ternyuh ya, sehingga kita mau mencoba menjadi seperti itu. Ya. Akhirnya kita diajak untuk menjadi seorang yang tulus seperti guru tadi. Dimana pada akhirnya adalah iklan sebuah produk. Ya, itu ya. Maka ini bagian dari PT ya. Dia mengunggah rasa
dari kemanusiaan kita sehingga kita sedih ya, sehingga kita mau berbuat. Satu sisi yang pertama fear, dikarenakan takut mau berbuat ya. Yang kedua dikarenakan sedih maka mau berbuat ya. Kalau iklan di Indonesia itu seperti apa contohnya ya? Nanti kita carilah bersama-sama iklan di Indonesia seperti apa ya. Itu yang dikatakan dengan appear to fear itu ya. Nah, kita lanjut sedikit. Nah, ini kita lanjut. Ya, ini yang saya bikin ini semuanya adalah video kemanusiaan, itu semuanya rata-rata adalah untuk menunjukkan di broadcasting itu bahwa appear to pity itu begitu mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia dibandingkan appear to fear ya. Oke. Ini tidak perlu kalian pelajari. Oke. Nah, jadi di dalam fear and pity ini ada beberapa teori. Yang satu dinamakan dengan simulative reasoning ya. Apa itu simulative reasoning? Ya, ada teori simulasi dalam psikologi, biologi dan kognitif sebagai hipotesa ya, yang menjelaskan faktor-faktor perilaku manusia dan hewan ya, terkadang sulit dipahami ya. Ini percobaan dari Premack dan Woodruff ya, dalam dia begini. Dia mencontohkan seekor simpanse ya. Simpanse ini ditunjukkan video. Pertama video ya, dia pisang ya, video yang pertama video pisang yang ditaruh di dalam box, yang kedua video pisang yang ya ditaruh di atas kepala. Dan video yang pertama yang menaruh di dalam box itu lebih disenangi oleh monyet ya. Kenapa? Karena dia merasa ya pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut ya bisa jadi menurut dia lebih safe ya, dibandingkan di atas kepalanya yang terlihat konyol dan tolol gitu ya. Nah, ini bagian juga di mananya bagian dari fear and pity. Nah, ini rasa yang mau dicoba dilihat pada hewan ternyata berlaku juga ya. Ternyata berlaku. Artinya hewan itu takut kehilangan pisang itu kalau cuma ditaruh di kepala. Dia mau tempat yang simpannya yang aman. Fear. Nah, lihat itu ya. Itu ternyata bahwa tidak hanya berlaku untuk manusia tapi juga untuk hewan ya. Nah, ada istilahnya lagi teorinya the dual process model persuasion namanya. Ini dalam fear and pity. Apa itu? Dual process model persuasion itu dapat membantu menjelaskan bagaimana cara kerja daya tarik emosional. Daya tarik untuk takut atau kasihan didasari oleh aturan keputusan yang ditujukan oleh semua argumentasi sederhana. Contoh, jika responden diharapkan dapat membantu orang dalam keadaan menyedihkan karena mereka iba dan memberi pertolongan, namun bisa saja si responden ini merasa ragu atau takut untuk menolong. Contoh seperti ini. Ketika kalian melihat orang, misalnya ya, ini sedikit berbeda, tapi ini juga ada hubungan dengan fear and pity. Melihat orang tabrakan. Ya, ketika kita melihat orang tabrakan, tentu kita merasa iba. Tapi di satu sisi kalian merasa takut. Ini yang disebut dengan dual process. Iba karena rasa kemanusiaan. Kalau kalian tidak merasa iba melihat orang jatuh ya, atau seorang nenek menyeberang jalan kemudian jatuh, tidak ada merasa iba, berarti ada masalah dengan kejiwaan kalian. Maka perlu diasah lagi empatinya ya, simpatinya, berarti kurang emosionalnya. Kalau kalian biasa saja melihat orang kecelakaan, biasa saja melihat orang mendapatkan musibah, maka perlu dilatih kali empatinya. Berarti ada masalah dengan kejiwaan kalian secara emosional. Nah, ketika kita lihat orang dan kita merasa iba, berarti kita normal. Kita masih normal. Satu sisi kita ingin menyelamatkan orang yang jatuh dari motor. Di satu sisi lagi kita takut dijadikan saksi oleh polisi untuk akan ditanya macam-macam. Nah, ini yang disebut dengan dual process of persuasion. Dalam broadcasting juga ada seperti itu. Yaitu iklan sepertinya Sampurna Mile. Orang tak ngerti Sampurna Mile ini seperti apa, fear atau pity. Sehingga orang ragu-ragu apa yang mau dilihat dari iklan ini. Ya. Orang tak tahu
datang gambar A ya, kalau kalian pernah lihat iklannya Sampurna Mile itu ya, kan ada huruf A besar itu. Kalian yang bagi merokok itu pasti tahu itu ya. Itu dia berjalan-jalan, dia pergi, entah apa maksudnya, tidak ada fear, tidak ada pity. Cuman kalian tidak tahu apakah mau beli apa tidak. Bukan berdasarkan itu kalian membelinya, bukan berdasarkan kalian takut atau kalian sedih, tapi berdasarkan keunikannya. Nah itu lagi ya. Maka the dua proses model of persuasion ini ya, itu juga bahagian dari fear and pity. Kadang kita takut ya, seperti sekarang ini pemberitaan Habib Rizik Syihab ya, yang kita lihat di baik di media mainstream maupun media sosial, terlihat di situ ada yang janggal dengan kasusnya. Kita tahu bahwa ada kejanggalan dan kita prihatin. Tetapi di satu sisi kita takut. Apa yang kita takutkan? Takut nanti apabila kita ikut terlibat, maka kita akan ditangkap juga, akan diperlakukan yang sama. That's the dual process model of persuasion. Ya. Nah ini struktur dari appear to fear, kalian bisa baca nanti ya. Ini sudah cukup lama dan sekarang sudah menunjukkan jam 11 malam di sini ya. Jam berapa sekarang ya? Jam 11 malam. Saya pikir kalian juga nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait fear and pity ini, boleh kita diskusi nanti atau tanyakan nanti di WhatsApp group. Oke ya, mungkin itu saja dulu untuk sementara ya. Sudah cukup letih kalian melihat video ini. Tolong pahami konsepnya dengan baik tentang appear to fear and pity ini, bahwa appear to fear and pity ini merupakan kelanjutan dari propaganda, dan banyak argumen retorik ya, yang dipakai di dalam baik dalam propaganda itu maupun aplikasinya, nanti hasilnya dari propaganda itu apakah takut ataukah sedih orang ya, dan kalian akan banyak dapat di iklan. Nah sekarang sebagai tugas ya, tugasnya adalah kalian temukan satu berita yang ada unsur fear-nya dan satu berita yang ada unsur pity-nya. Berita ya, bukan iklan. Ya. Kalian cari beritanya dan kalian beri argumentasi kenapa itu dikatakan fear dan kenapa itu dinamakan pity. Oke ya, itu tugasnya dan dikumpulkan minggu depan. Kita masuk minggu depan harusnya dengan sebuah pertanyaan. Ini masing-masing kalian saya harap punya pertanyaan terkait tentang fear dan pity ini. Jadi kita bisa bahas itu sedikit dulu sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Baik, that's all for today ya. Thank you very much for your attention. I'm so sorry if I made a mistake in my presentation. See you again next week ya. If we still live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.